Toyota Innova. Siapa sih yang nggak kenal mobil ini? Mobil keluarga andalan di Indonesia. Tapi ada satu hal yang bikin pusing para pemilik Innova bensin. Kenapa ya mobil ini rasanya haus banget sama bensin? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas alasannya. Nah kan, keluhan kayak gini nih yang sering banget kita dengar di komunitas otomotif. Coba bayangin, 1 liter cuma buat 6 atau 7 kilometer. Itu benar-benar bikin frustrasi. Dan ini bukan cuma 1-2 orang yang ngalamin. Oke, jadi begini rencana kita. Pertama, kita bahas dulu reputasinya yang terkenal boros itu. Terus kita cek data dan angkanya. Beneran segitu nggak sih? Lanjut, kita bongkar akar masalahnya. Apa sih yang bikin boros? Kita juga bakal intip sedikit filosofi Toyota di baliknya. Dan yang paling penting, kita cari tahu emangnya bisa diperbaiki nggak sih? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Reputasinya, legenda si Innova boros. Di Indonesia ini kan banyak banget kaum mendang-mending. Sebelum beli apa-apa, pasti dibandingin dulu. Nah, buat urusan mobil, irit bensin itu udah kayak harga mati. Jadi, pas lihat konsumsi Innova, apalagi dibandingin sama Avanza yang iritnya kebangetan, ya jelas jadi omongan. Pertanyaannya jadi, kalau udah tahu boros, kenapa masih laku aja versi bensinnya? Nah, jawabannya simple, harga. Biasanya, selisih harga sama versi diesel yang lebih irit itu lumayan, bisa sampai 30 jutaan. Jadi ya, banyak yang milih bayar lebih murah di awal. Oke, cukup soal reputasi dan omongan orang. Sekarang, mari kita lihat hitam di atas putih. Apa sih kata data soal mobil ini? Coba deh kita perhatiin tabel ini baik-baik. Dari generasi pertama ke generasi kedua alias Reborn, lihat deh, mesinnya sama persis, 1 TRFE 2000 cc. Tenaga sama torsinya juga naiknya cuma seuprit. Tapi yang menarik, bobot mobilnya justru nambah. Aneh kan? Nah, ini dia dampaknya di dunia nyata. Kalau kita lihat grafiknya, Innova Reborn memang ada kemajuan sedikit. Dari yang tadinya sekitar 1:7, jadi 1:9,7 di dalam kota. Tapi tetap aja, angka di bawah 10 km per liter itu buat banyak orang yang masih masuk kategori boros. Oke, reputasinya udah, angkanya juga udah kita lihat. Sekarang kita masuk ke bagian paling seru. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Apa sih biang keladinya? Kunci dari semua misteri ini ada di satu konsep teknis yang namanya power-to-weight ratio. Gampangnya, ini adalah perbandingan antara tenaga mesin sama bobot mobil yang harus dia gerakin. Inilah inti masalah Innova bensin. Bayangin aja begini, mesin Innova itu ibarat orang kurus yang disuruh narik gerobak seberat 1,7 ton. Apalagi pas di jalanan macet yang maju mundur. Bisa sih, tapi ya ngos-ngosan banget. Tenaganya habis cuma buat gerakin badannya sendiri. Biar lebih kebayang, kita bandingin deh sama katakanlah Honda CR-V yang mesinnya 24 liter. Bodinya sama-sama berat, tapi karena mesinnya lebih besar dan pas, tenaganya jadi lebih enteng. Hasilnya, konsumsi bensinnya malah bisa lebih baik, sekitar 1:10 di dalam kota. Jadi, mesin lebih besar itu belum tentu lebih boros loh. Nah, yang perlu kita tahu, kombinasi bodi berat dan mesin pas-pasan ini tuh bukan kecelakaan, ini tuh sengaja. Ini bagian dari sebuah filosofi rekayasa yang udah lama dipegang sama Toyota. Ini bukan hal baru. Coba kita lihat sejarahnya. Dari zaman Kijang Krista, bodinya gede, mesinnya 1,8 liter. Terus ke Innova generasi pertama, bodinya 1,7 ton, mesinnya 2,0 liter. Bahkan Xenia generasi awal, mobil 7 penumpang, mesinnya cuma 1000 cc. Polanya sama, Toyota itu lebih mentingin mesin yang awet dan badak daripada performa kenceng. Pasti pada nanya kan, kenapa nggak sekalian aja pakai mesin yang lebih gede, yang 2,7 liter, kan ada tuh di luar negeri. Nah, ternyata ada beberapa alasan. Mulai dari fobia cc besar di kalangan konsumen sini, peraturan pajak kita yang bikin mobil cc besar jadi mahal, sampai ya, kenyataannya versi 2,0 liter ini laku-laku aja. Jadi ngapain diubah? Oke, ini dia pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu, terutama buat yang udah terlanjur punya Innova bensin. Kalau udah begini bisa diapa-apain nggak sih biar jadi lebih irit? Jawabannya, agak kurang enak didengar. Ada beberapa solusi. Pertama, remap ECU. Tenaganya mungkin naik sedikit, tapi iritnya paling nambah 1 km per liter. Nggak signifikan. Kedua, ada yang bercanda katanya suruh nyetir 20 km per jam. Terus, ya tapi nggak mungkin kan? Nah, solusi ketiga dan yang paling beneran efektif, ya dari awal beli yang versi diesel. Intinya begini, masalah boros Innova bensin ini bukan sekedar setelan. Ini adalah masalah desain fundamental. Masalah power-to-weight ratio tadi. Sesuatu yang udah jadi cetak biru mobilnya dari pabrik, itu susah banget buat diakalin.
Jadi pada akhirnya semua kembali ke pilihan kita masing-masing. Di satu sisi ada mesin yang terkenal badak, awet, dan perawatannya gampang. Tapi di sisi lain, ada konsekuensi harus sering-sering mampir ke pom bensin. Pertanyaannya, apakah keandalannya itu sepadan dengan biayanya? Nah, cuma Anda yang bisa jawab.